Kalau lo ngerasa hidup lo berantakan dari berbagai aspek, coba fokus perbaikin 3 hal ini dulu. Gue akan singkat aja. Pertama, perbaikin hubungan sama diri lo sendiri. Caranya coba untuk perbaikin hal-hal yang udah jadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Misal, jam tidur, pola makan yang lebih sehat, coba untuk olahraga, coba untuk meditasi, journaling, apapun yang sifatnya itu terapeutik gitu ya, berbentuk self therapy gitu, banyak-banyak ngobrol sama diri lo sendiri, coba untuk perbanyak me time gitu, belajar yang namanya self awareness. Percaya sama gue, itu akan membantu lo untuk lebih tahu apa sih sebenarnya emosi yang lo rasain kayak gitu. Karena kadang yang terlihat di permukaan tuh cuma marah gitu, tapi kita nggak pernah tahu layer di bawahnya tuh kenapa. Barangkali ada perasaan kecewa, ada perasaan ditinggalkan, atau perasaan diabaikan, nggak tahu. Semua itu hanya akan lo tahu setelah lo cari tahu dalam diri lo sendiri gitu. Kedua, coba untuk perbaikin hubungan sama orang tua. Kenapa gue bilang gitu? Karena keluarga itu adalah orang-orang yang paling dekat sama hidup lo. Jadi ketika lo ngerasa dunia lo hancur mau runtuh, kalau lo masih punya keluarga tempat lo pulang, akan lebih besar potensi lo untuk cepat sembuh gitu loh, dibanding lo ngerasa nggak punya rumah. Bersyukurlah kalau misalnya keluarga lo masih utuh, terus kemudian masih bisa diperbaiki hubungannya, coba untuk perbaikin. Kadang memang semakin kita dewasa, kita tuh semakin banyak konflik gitu ya sama orang tua, karena perbedaan generasi, perbedaan cara pandang. Dan ini juga yang gue dapat dari filmnya When Life Gives You Tangerine, karena itu tuh bener-bener relate banget kehidupan anak udah dewasa, gimana hubungannya sama orang tua. Sebenarnya tuh mereka tuh saling sayang, cuma kadang nggak tahu cara komunikasinya gimana, kadang saling salah paham juga, kadang juga kurang komunikasi gitu loh. Jadi kayak pesannya tuh nggak sampai, jadinya malah saling berburuk sangka. Kadang juga ngerasa orang tuanya nggak ngerti, orang tua juga ngerasa anaknya nggak ngertiin kayak gitu. Once lo perbaikin hubungan sama orang tua lo, setidaknya pelan-pelan hubungan lo sama manusia lain tuh akan beres lah. Belajar terbuka sama orang tua, termasuk soal emosi dan perasaan lo. Kadang kita ngerasa, kalau gue misalnya cerita sama orang tua jadi beban gitu. Tapi dengan lo cerita, orang tua lo tuh jadi tahu keadaan lo. Orang tua lo jadi nggak bisa lah ngasih treatment ke lo, bisa ngasih advice ke lo gitu loh. Ketiga, perbaikin hubungan lo sama Tuhan. Khusus buat lo yang punya keimanan aja, percaya sama yang namanya kuasa Tuhan. Percaya sama gue, seluruh aspek di hidup lo boleh berantakan, tapi ketika lo kembali sama Tuhan, mungkin masalah lo gak akan selesai. Mungkin semua hal yang lo resahkan tuh gak menemukan jalan keluarnya gitu aja ya, tapi lo akan dapat hati yang tenang setelah lo kembali ke Allah. Lo akan dapat hati yang damai, hati yang lapang, which is sesuatu yang lo butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Dan eventually pertolongan dari Allah tuh akan datang dari arah yang gak terduga-duga gitu loh. Meskipun kadang lo ngerasa, aduh kayaknya gue gak bakal bisa keluar dari masalah ini deh, kayaknya ini tuh terlalu besar untuk gue. Iya, untuk lo, kalau lo lakuin sendirian, karena lo manusia yang terbatas, yang gak nyampe lah jalan pikiran lo tuh ke sana gitu loh. Dan Allah tuh lebih tahu ngasih ujian ke lo, ngasih cobaan ke lo supaya lo level up. Dan pasti dia juga kasih jalan keluarnya, asalkan lo minta bantuan sama Allah gitu loh. Belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan apapun bentuknya ya. Kalau gue, yang gue lakukan adalah, kalau gue ngerasa iman gue lagi lemah, adalah mendekatkan diri sama orang-orang yang bisa mendekatkan gue sama Allah. Dan rutin aja mengamalkan amalan jalur langit. Kayak itu tuh udah jadi sehabit aja gitu buat gue. Jadi nggak kerasa berat, dan itu jadi gue ngerasa jadinya kayak kebutuhan gue aja. Kalau dulu misalnya gue tuh sholat masih ngerasa kayak penggugur kewajiban aja, sekarang gue coba untuk melakukan amalan lain yang gue tahu itu adalah sifatnya buat kebaikan gue sendiri, buat kebutuhan gue sendiri, buat ketenangan hati gue sendiri. Jadi gue yang butuh Allah. Jadi semakin sering lah datang ke Allah, minta ke Allah, karena gue sadar gue yang butuh. Amalan-amalan gue sehari-hari, terus kayak sholat sunnah, panduannya, keutamaannya, dan beberapa amalan-amalan yang gue contek dari orang-orang yang juga udah mengamalkan ya. Itu juga udah gue rangkum di ebook Jurnal Jalur Langit gue. Kalau misalnya masih ada yang nanyain, mungkin ada followers baru juga, itu Jurnal Jalur Langit ya. Ebooknya bisa kalian akses di link bio gue yang ini, Jurnal Jalur Langit. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, komen aja atau DM, nanti gue bakalan kirimin linknya.